Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350161, dan di sini saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan PPh pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan PPN. Selanjutnya di sini ada pengertian pajak penghasilan PPh 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dikenakan dengan mekanisme withholding tax. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa, maupun penghasilan yang berasal dari modal seperti bunga dan royalti. Nah, selanjutnya ada objek dan tarif PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun objek tersebut adalah bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, sewa harta selain tanah dan bangunan, jasa perlu dicatat. PPh pasal 23 merupakan pengenaan pajak yang bersifat tidak final, sehingga pihak yang dipotong dapat mengkreditkan PPh pasal 23. Selain itu, jika dipotong tidak memiliki NPWP, tarif yang berlaku adalah 100% lebih tinggi. Di sini ada bunga. Penghasilan berupa bunga pinjaman termasuk juga bunga premium, diskonto, dan jaminan. Pengembalian utang merupakan objek PPh pasal 23. Tarif yang berlaku adalah 15%. Nah, di sini perhitungannya PPh pasal 23 bunga sama dengan 15% dikali jumlah bruto. Nah, di sini ada royalti. Royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. PPh pasal 23 atas royalti dihitung dengan cara sebagai berikut. PPh pasal 23 royalti sama dengan 15% dikali bruto pembayaran royalti. Khusus untuk orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, tarif efektif pajak royalti yang berlaku adalah 6%. PPh pasal 23 royalti buka kurung OP dengan NPPN sama dengan 15% dikali buka kurung 40% dikali jumlah bruto sama dengan 6% dikali jumlah bruto. Berikut adalah contoh perhitungan dan pelaporan pajak royalti bagi orang pribadi. Selanjutnya ada hadiah atau penghargaan. Berbeda dengan hadiah undian, hadiah atau penghargaan yang sifatnya diperoleh karena adanya suatu usaha dikenakan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. PPh pasal 21 atas hadiah atau penghargaan berlaku apabila penerima merupakan orang pribadi. Jika penerima adalah badan, hadiah atau penghargaan dikenakan PPh pasal 23 dengan perhitungan sebagai berikut. PPh pasal 23 hadiah atau penghargaan sama dengan 15% dikali jumlah bruto. Selanjutnya, sewa harta selain tanah dan bangunan. Penghasilan dari sewa harta selain tanah dan bangunan seperti sewa mobil, mesin, dan peralatan terutang PPh pasal 23. PPh pasal 23 atas sewa berlaku untuk penghasilan sewa yang diterima orang pribadi maupun badan. Tarif PPh pasal 23 untuk sewa harta adalah 2%. PPh pasal 23 sewa harta sama dengan 2% dikali jumlah bruto. Selanjutnya ada jasa. Imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong. PPh pasal 21 terutang. PPh pasal 23, hal tersebut berarti jasa yang dikenakan PPh pasal 23 adalah imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23 diantaranya jasa teknik, jasa outsourcing, jasa maklon, jasa catering, dan jasa manajemen.
Jenis jasa lainnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa adalah PPh pasal 23 atas jasa sama dengan 2% dikali jumlah bruto. Selanjutnya ada objek yang dikecualikan dari PPh pasal 23. Pasal 23 ayat 4 menyebutkan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 23 yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keempat ada bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseorang, komandator yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif seperti reksadana. Dan yang kelima, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini kesimpulan PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, termasuk dividen, royalti, bunga, dan sewa. Tarif yang dikenakan adalah 15% untuk dividen, royalti, dan bunga, serta 2% untuk objek pajak lainnya. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi lebih tinggi, yaitu 30% dan 4% masing-masing. Pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 harus dilakukan tepat waktu dengan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya di sini ada pajak penghasilan pasal 24. Di sini ada pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pasal 24 Ordonansi Pajak Penghasilan PPh pasal 24 mengatur mengenai kemampuan wajib pajak untuk meminta pengurangan atau pengembalian kemampuan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak IT mereka memberikan insentif pajak bagi Indonesia. Poin ini konsisten dengan pasal 24 ayat 1. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 memiliki banyak tujuan. Di antara pendapatan dari luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga 1 serta keuntungan dari pengalihannya akan ditentukan oleh negara di mana entitasnya memproduksi surat berharga tersebut berdomisili atau berkantor pusat. Yang kedua, jika pengalihan pihak, bunga yang berkaitan dengan penggunaan barang, royalti, dan sewa dibayar atau ditagih dari negara tempat tinggal pembayaran atau penerima. Yang ketiga, pendapatan dari layanan, pekerjaan, dan insentif terkait bisnis. Keempat, pendapatan dividen sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 18. Ketika dividen diterima sepanjang tahun pajak, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan selesai, diputuskan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang kelima, penerimaan luar negeri dan badan usaha tetap atau yang disingkat BUT. Yang keenam, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Selanjutnya ada cara menghitung kredit pajak penghasilan pajak 24. Jumlah minimum yang dapat dikreditkan Indonesia untuk kredit pajak luar negeri maksimal KPLN. Yang pertama, total PKPWP laba bersih LN dikali PPh jatuh tempo dari total PKP. Batas-batas ini ditentukan untuk setiap negara. Yang kedua, pajak nyata yang jatuh tempo dibayar atau dipotong dari luar negara bagian. Yang ketiga, jumlah total PPh yang terutang oleh wajib pajak
sebagaimana ditentukan oleh total PKP. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 25. Nah, di sini ada pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan dibuat menurunkan angka pembayaran pajak. Penetapan pembayaran pajak penghasilan bulanan untuk tahun pajak berjalan. Kredit pajak atas penghasilan yang wajib dibayar dalam 1 tahun pajak merupakan bagian dari PPh pasal 25. Pembayaran PPh ini adalah kewajiban wajib pajak yang mungkin juga dipotong, dibayar atau terutang di luar negeri oleh orang luar. Selanjutnya mengenai pajak penghasilan PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak dan perusahaan wajib membayar pajak penghasilan tahun berjalan dalam kurung PPh 25. Yang kedua, tujuan dari bagian pajak ini adalah untuk mengurangi tekanan terhadap wajib pajak untuk tetap membayar pajaknya tepat waktu dari ada batas waktu pembayaran cicilan dan ada biaya keterlambatan. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 25. Dua golongan utama PPh pasal 25 adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sendiri dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti penjualan atau pemberi jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau memotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha bertanggung jawab membayar tanggung jawab PPh 25 sendiri tanpa perwakilan. Selanjutnya ada dasar perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama, tidak terdapat kredit pajak atas SPT dalam kurung surat pemberitahuan tahunan atau tahun sebelumnya. Yang kedua, biaya bulanan yang harus dibayar pada mula tahun berikutnya sebelum tenggat waktu pelaporan SPT. Jumlah pajak PPh pasal 25 yang harus dibayarkan adalah berdasarkan pajak bulan terakhir dalam 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga, perhitungan kembali besarnya pembayaran dapat dilakukan jika surat ketetapan pajak atau yang disingkat SKP tahun sebelumnya diterbitkan untuk tahun berjalan. Nah, kesimpulan PPh pasal 24 dan 25. PPh pasal 24 aturan tentang pengurangan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang disingkat PEA. Pasal 24, uang pajak meliputi uang yang diterima dari jasa yang diberikan maupun dari sumber lain. Maka mereka diwajibkan dengan uang pajak untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut. 15% dari penghasilan bruto wajib pajak atau BUT merupakan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 24. Selanjutnya kesimpulan pasal 25. Pajak penghasilan mewajibkan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulan pada tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan neto tahun sebelumnya atau proyeksi penghasilan neto tahun berjalan. Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan cara untuk membayar lebih awal pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Tujuan dari kedua pasal yang merupakan bagian dari sistem pajak menghasilkan Indonesia ini adalah untuk menjamin bahwa wajib pajak menerima pajak penghasilannya secara teratur dan tepat waktu. Di sini ada pengertian dari PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak yang disingkat PKP. Selanjutnya ada sejarah dari PPN. Pemungutan pajak atas konsumsi yang sifatnya tidak langsung sebenarnya sudah ada sebelum PPN berlaku. Saat itu hanya beberapa produk tertentu yang dikenai pajak tidak langsung.
Misalnya saja pemungutan cukai untuk produk tembakau dan alkohol. Selain itu, kedua produk tersebut akan dikenai pajak tidak langsung lainnya, yakni pajak penjualan dan pajak peredaran. Selanjutnya ada PPN di Indonesia. Sebelum diberlakukannya PPN, di Indonesia berlaku pajak pembangunan 1 dalam kurung PPB 1 dan pajak peredaran dalam kurung PPE. Namun dilihat dari prakteknya, PBB 1 dan PPE masih menggunakan praktik-praktik kolonial Belanda. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang PPN mengalami 3 kali perubahan. Selanjutnya ada tujuan perubahan-perubahan Undang-Undang PPN tersebut adalah: yang pertama, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana. Yang kedua, meningkatkan pemasukan negara. Yang ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Yang keempat, mengamankan pemasukan negara agar dapat melakukan pembangunan nasional secara mandiri. Selanjutnya ada barang kena pajak. Tidak semua barang dan atau jasa dikenal pajak setiap transaksinya. Ada beberapa produk yang tidak dikenai pajak. Di bawah adalah barang yang tidak dikenal PPN, yaitu: yang pertama, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. Contoh, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Yang kedua, makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. Yang keempat, ada emas batangan, uang, dan surat berharga, contoh saham. Selanjutnya ada dasar-dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada harga jual, yang kedua ada penggantian, yang ketiga ada nilai impor dan ekspor, yang keempat ada nilai lain. Selanjutnya, mengapa PPN harus dibayarkan? Sebagaimana yang kita bahas, bahwa konsep dasar PPN adalah pajak dari setiap konsumsi kiat atas barang atau jasa kena pajak. Sebagian besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak. Jika dikumpulkan akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh negara. PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara tertinggi nilainya. Selanjutnya, kesimpulan dari PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Dasar hukum pengenaan pajak PPN ini adalah Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenakan PPN, tarif PPN, bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan, dan lain sebagainya. Cara menghitung PPN, tarif PPN dikali DPP dalam kurung 10% dikali DPP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.